Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tetap tenang meski hidupnya dihimpit masalah bertubi-tubi? Saat pintu rezeki terasa tertutup, utang semakin menumpuk, hati dipenuhi kegelisahan, dan doa seolah belum juga menemukan jawabannya, mereka justru semakin memperbanyak istighfar. Aneh memang jika dipandang dengan logika biasa. Bagaimana mungkin kalimat sederhana, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dapat menjadi sebab datangnya jalan keluar dari kesulitan yang begitu berat? Apakah benar istighfar hanya menghapus dosa, atau justru menyimpan rahasia besar yang selama ini jarang disadari oleh banyak orang? Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah terdapat petunjuk yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan istighfar dalam kehidupan seorang mukmin. Istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan wujud pengakuan diri di hadapan Allah, penyesalan yang tulus, serta harapan akan rahmat dan ampunannya. Banyak orang terburu-buru mencari solusi ke berbagai arah, tetapi lupa memperbaiki hubungan dengan Allah melalui taubat dan istighfar. Lalu, benarkah istighfar dapat menjadi salah satu sebab Allah membukakan pintu kemudahan, melapangkan rezeki, dan mengangkat berbagai kesulitan yang sedang dihadapi? Di video ini kita akan mengupas bagaimana istighfar dapat menjadi jalan keluar dari kesulitan berdasarkan petunjuk Al-Quran, hadis Rasulullah, serta hikmah para ulama. Simak hingga akhir, karena bisa jadi ada satu amalan sederhana yang selama ini Anda anggap biasa. Padahal dengannya Allah membuka pintu-pintu pertolongan yang tidak pernah Anda sangka sebelumnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, luangkan sejenak untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan Islami yang menguatkan hati dan menambah keimanan. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang sedang menghadapi ujian hidup. Bisa jadi, melalui satu video yang Anda bagikan, Allah menghadirkan harapan baru dalam hati seseorang dan menjadikannya sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Sekarang saya ingin mengajak Anda ikut berpartisipasi di kolom komentar. Tuliskan kalimat Astaghfirullah wa atubu ilaih sebagai bentuk doa dan pengingat untuk diri kita sendiri agar senantiasa kembali kepada Allah. Jika Anda sedang menghadapi kesulitan, tidak perlu menceritakan semuanya. Cukup tuliskan, Ya Allah, mudahkan urusanku. Insya Allah, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga Allah yang Maha Pengampun melapangkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberi kekuatan untuk terus beristighfar dengan penuh keikhlasan, dan membukakan jalan keluar terbaik sesuai dengan hikmah dan rahmat-Nya. Kini, mari kita mulai memahami rahasia. Mengapa istighfar memiliki kedudukan yang begitu agung dalam kehidupan seorang mukmin, dan bagaimana amalan ini dapat menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti akan menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Ada yang diuji dengan sempitnya rezeki, ada yang diuji dengan penyakit, kehilangan orang yang dicintai, kegagalan usaha, atau hati yang terus-menerus diliputi kegelisahan. Tidak sedikit orang yang berusaha mencari jalan keluar ke berbagai arah, mengandalkan kemampuan diri, relasi, maupun harta yang dimiliki. Semua ikhtiar tersebut tentu memiliki tempat dalam ajaran Islam dan patut dilakukan. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah melalui taubat dan istighfar. Dalam pandangan Islam, hubungan yang baik dengan Allah menjadi fondasi yang menguatkan hati seorang hamba dalam menghadapi setiap ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12 bahwa
Nabi Nuh alaihissalam menyeru kaumnya agar memohon ampun kepada Allah. Setelah itu dijelaskan bahwa Allah akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anak mereka, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai bagi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar bukan sekadar permohonan ampun atas dosa, tetapi juga termasuk sebab yang Allah jadikan untuk datangnya berbagai karunia dan keberkahan. Hal ini bukan berarti setiap orang yang beristighfar akan langsung memperoleh kekayaan atau terbebas dari semua masalah dalam waktu singkat. Akan tetapi, Allah menjanjikan keberkahan, pertolongan, dan jalan keluar sesuai dengan hikmah serta waktu yang Dia kehendaki. Dalam pandangan para ulama tasawuf, istighfar adalah proses penyucian hati yang berlangsung terus-menerus. Dosa diibaratkan sebagai noda yang menutupi cahaya hati. Semakin banyak seorang hamba melakukan maksiat tanpa bertaubat, semakin berat pula hati menerima petunjuk dan merasakan ketenangan. Sebaliknya, ketika seseorang membiasakan istighfar dengan penuh kejujuran, ia sedang memohon agar Allah membersihkan hijab yang menghalangi kedekatan dirinya dengan Sang Pencipta. Hati yang bersih akan lebih mudah merasakan kehadiran Allah, lebih tenang saat diuji, dan lebih siap menerima petunjuk dalam mengambil keputusan. Para ulama juga mengingatkan bahwa istighfar sejati bukan hanya ucapan di bibir. Ia harus disertai penyesalan atas dosa, keinginan untuk meninggalkan kemaksiatan, dan tekad untuk memperbaiki diri. Dalam tasawuf, keadaan ini dikenal sebagai taubat yang tulus, yaitu kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan sepenuh hati. Ketika taubat dilakukan dengan ikhlas, hati menjadi lebih lembut. Ego mulai melemah dan seseorang semakin sadar bahwa tidak ada tempat bergantung selain kepada Allah. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak selalu mengubah keadaan secara seketika, tetapi mengubah cara seorang mukmin menghadapi keadaan tersebut dengan iman, sabar, dan tawakal. Karena itu, jangan memandang istighfar sebagai rangkaian kata yang diulang tanpa makna. Jadikan ia sebagai dialog yang penuh kerendahan hati dengan Allah. Saat lisan mengucapkan astagfirullah, hadirkan kesadaran bahwa kita sedang mengakui kelemahan diri, memohon ampun atas kekurangan, dan berharap kepada rahmat-Nya yang tidak pernah habis. Dari hati yang kembali kepada Allah inilah lahir kekuatan untuk bangkit, kejernihan dalam berfikir, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktu yang paling tepat. Inilah salah satu rahasia mengapa istighfar menjadi amalan yang begitu agung dalam kehidupan seorang mukmin, karena ia bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga mendidik hati agar semakin dekat kepada Allah dan siap menerima segala ketetapan-Nya dengan penuh keimanan. Saudaraku, ada satu kenyataan yang sering kali tidak disadari. Banyak orang mengira bahwa kesulitan hidup semata-mata disebabkan oleh keadaan di luar dirinya. Padahal, Al-Quran mengajarkan bahwa seorang mukmin juga perlu melakukan muhasabah atau introspeksi. Muhasabah bukan berarti setiap musibah pasti merupakan hukuman atas dosa tertentu, karena para nabi pun diuji dengan berbagai kesulitan. Namun setiap ujian adalah kesempatan untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbanyak taubat, memperbaiki amal, dan memohon ampunan-Nya. Disinilah istighfar menjadi jalan untuk membersihkan hati, sekaligus menguatkan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa taubat dapat membuat hati menjadi keras. Ketika hati mengeras, seseorang lebih mudah gelisah, sulit bersyukur, mudah berputus asa,
dan kehilangan kepekaan terhadap petunjuk Allah. Sebaliknya, istighfar yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan melembutkan hati. Hati yang lembut akan lebih mudah menerima nasihat, lebih sabar ketika menghadapi cobaan, dan lebih yakin bahwa setiap ketentuan Allah pasti mengandung hikmah. Inilah perubahan terbesar yang seringkali tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat nyata dirasakan oleh orang yang istiqamah beristighfar. Menariknya, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk hilangnya masalah secara seketika. Terkadang Allah justru memberikan ketenangan sebelum memberikan jalan keluar. Hati yang sebelumnya dipenuhi rasa takut berubah menjadi penuh harapan. Pikiran yang sebelumnya buntu mulai menemukan solusi. Kesempatan-kesempatan baik yang dahulu tidak terlihat mulai terbuka. Pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Datangnya ide yang bermanfaat. Hingga dimudahkannya langkah dalam berikhtiar. Semuanya bisa menjadi bagian dari pertolongan Allah yang hadir melalui sebab-sebab yang tidak pernah disangka. Karena itu, seorang mukmin tidak hanya menunggu keajaiban, tetapi juga terus berusaha dengan cara yang halal, sambil memperbanyak istighfar dan bertawakal kepada Allah. Para ulama juga menjelaskan bahwa istighfar mengajarkan manusia untuk menghancurkan kesombongan dalam dirinya. Selama seseorang merasa dirinya selalu benar, merasa cukup dengan kemampuannya, atau merasa tidak membutuhkan ampunan Allah, maka pintu kerendahan hati akan sulit terbuka. Padahal Allah mencintai hamba yang rendah hati, yang mengakui kelemahannya, lalu memohon ampun dan pertolongan hanya kepadanya. Ketika kesombongan mulai luntur, hati menjadi lebih lapang, doa menjadi lebih khusyuk, dan hubungan dengan Allah semakin dekat. Kedekatan inilah yang menjadi sumber kekuatan sejati dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Oleh karena itu, jangan jadikan istighfar hanya sebagai amalan ketika sedang mengalami kesulitan. Jadikan ia sebagai teman dalam setiap keadaan, ketika lapang maupun sempit, ketika berhasil maupun gagal, ketika sehat maupun sakit. Rasulullah sendiri memperbanyak istighfar setiap hari, padahal beliau adalah manusia yang telah diampuni dosanya. Ini mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga merupakan bentuk ibadah, kerendahan hati, dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Semakin seorang mukmin membiasakan istighfar dengan hati yang tulus, semakin ia belajar menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Zat yang maha pengampun, maha bijaksana, dan maha mengetahui waktu terbaik untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah rahasia yang sering terlewatkan ketika seseorang memperbanyak istighfar. Banyak orang mengira bahwa perubahan hanya akan terlihat jika masalahnya langsung selesai. Padahal, perubahan pertama yang Allah hadirkan seringkali terjadi di dalam hati. Ketika hati mulai dipenuhi ketenangan, seseorang tidak lagi dikuasai oleh rasa panik, ketakutan, atau keputusasaan. Ia mulai mampu memandang setiap ujian sebagai bagian dari pendidikan Allah untuk mengangkat derajatnya. Dalam keadaan seperti inilah, seorang hamba menjadi lebih mudah mengambil keputusan yang bijaksana, lebih sabar dalam berikhtiar, dan lebih yakin bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia. Dalam pandangan para ulama tasawuf, hati yang bersih bagaikan cermin yang bening. Semakin sering seorang hamba membersihkannya dengan taubat dan istighfar, semakin mudah ia menangkap cahaya petunjuk dari Allah. Yang dimaksud petunjuk di sini bukanlah sesuatu yang gaib atau di luar tuntunan syariat, melainkan kemudahan untuk memahami mana yang benar dan mana yang keliru, kemantapan untuk memilih jalan yang diridai Allah, serta kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan yang menjauhkan diri darinya. Hati yang dipenuhi cahaya iman akan lebih mudah menerima nasihat, lebih ikhlas dalam beramal,
dan lebih tenang menghadapi perubahan keadaan. Tidak sedikit orang yang bersaksi bahwa setelah mereka membiasakan istighfar dengan sungguh-sungguh, hidup mereka mulai berubah sedikit demi sedikit. Bukan berarti seluruh masalah langsung lenyap, tetapi Allah memudahkan langkah mereka. Rezeki yang sebelumnya terasa sempit mulai datang melalui jalan yang halal dan tidak disangka-sangka. Hubungan keluarga yang sempat renggang mulai membaik karena masing-masing belajar memaafkan. Hati yang dahulu gelisah mulai dipenuhi rasa syukur. Semua ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Allah sering hadir melalui proses yang penuh hikmah, bukan selalu melalui perubahan yang terjadi seketika. Namun ada satu syarat penting yang tidak boleh dilupakan. Istighfar harus melahirkan perubahan sikap. Jika lisan terus mengucapkan astagfirullah, tetapi perbuatan tetap tenggelam dalam maksiat tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri, maka seorang hamba perlu terus memperbarui taubatnya dengan sungguh-sungguh. Istighfar yang sejati mendorong seseorang untuk semakin menjaga salatnya, memperbaiki akhlaknya, menjauhi kezaliman, menunaikan amanah, dan memperbanyak amal saleh. Inilah yang menjadikan istighfar bukan sekadar kebiasaan di lisan, melainkan jalan menuju perubahan diri yang diridai Allah. Maka jika hari ini Anda sedang menghadapi kesulitan yang terasa begitu berat, jangan pernah lelah mengetuk pintu langit dengan istighfar. Ucapkanlah dengan hati yang penuh harap, sertai dengan taubat yang tulus, doa yang khusyuk, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan tawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Maha mendengar setiap permohonan hamba-Nya. Meskipun jawabannya tidak selalu datang sesuai waktu yang kita inginkan, Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa dan amal seorang mukmin. Setiap istighfar yang diucapkan dengan ikhlas adalah langkah untuk semakin dekat kepada-Nya. Dan kedekatan kepada Allah adalah nikmat terbesar yang akan menguatkan hati dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada satu pelajaran penting yang diajarkan oleh para ulama tentang istighfar, yaitu bahwa istighfar bukan hanya dilakukan ketika seseorang telah berbuat dosa, tetapi juga menjadi amalan yang mengiringi setiap langkah kehidupan. Rasulullah, yang merupakan manusia paling mulia dan telah diampuni dosa-dosanya, tetap memperbanyak istighfar setiap hari. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa istighfar adalah bentuk penghambaan, kerendahan hati, dan pengakuan bahwa setiap manusia senantiasa membutuhkan rahmat Allah. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin ia menyadari betapa luasnya nikmat Allah dan betapa banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki dalam dirinya. Dalam perjalanan menuju Allah, para ulama tasawuf menjelaskan bahwa seorang hamba seringkali diuji bukan hanya dengan kesulitan, tetapi juga dengan rasa putus asa. Putus asa merupakan salah satu keadaan yang dapat melemahkan semangat beribadah dan membuat seseorang merasa seolah-olah pintu pertolongan telah tertutup. Padahal Allah berfirman agar manusia tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Disinilah istighfar menjadi cahaya harapan. Setiap kali seorang hamba mengucapkan astagfirullah dengan hati yang tulus, ia sedang memperbarui keyakinannya bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosanya, dan kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada semua kesulitan yang sedang dihadapinya. Istighfar juga melatih seseorang untuk tidak hanya sibuk meminta perubahan keadaan, tetapi terlebih dahulu meminta agar Allah memperbaiki dirinya. Sebab perubahan terbesar seringkali dimulai dari hati. Ketika hati dipenuhi keikhlasan, kesabaran, syukur, dan tawakal, seseorang akan mampu menghadapi ujian dengan cara yang berbeda. Masalah yang sama tidak lagi terasa menghancurkan, karena hatinya telah dikuatkan oleh iman. Dalam pandangan tasawuf, inilah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya,
yaitu hati yang selalu hidup dengan mengingatnya dan tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Karena itu, jangan menunggu hidup menjadi tenang baru memperbanyak istighfar. Justru di tengah kesibukan, di sela-sela pekerjaan, setelah salat, ketika berkendara, sebelum tidur, dan saat bangun di sepertiga malam, biasakan lisan dan hati selalu memohon ampun kepada Allah. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini akan membentuk jiwa yang lebih lembut, lebih sabar dan lebih dekat kepadanya. Mungkin kita tidak langsung melihat perubahan besar dalam waktu singkat, tetapi setiap istighfar yang tulus adalah benih kebaikan yang Allah ketahui. Pada waktu yang telah Dia tetapkan, benih itu dapat tumbuh menjadi ketenangan hati, keberkahan hidup, kemudahan dalam urusan, serta kekuatan iman yang tidak mudah tergoyahkan oleh berbagai ujian. Maka jangan pernah meremehkan satu ucapan astaghfirullah. Bisa jadi, kalimat yang terasa ringan di lisan itulah yang menjadi sebab Allah menghapus dosa yang menghalangi datangnya keberkahan, melembutkan hati yang telah lama mengeras, membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tertutup, dan memberikan kekuatan untuk terus melangkah di jalan yang diridainya. Ketika seorang hamba benar-benar kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus, memperbanyak istighfar, memperbaiki amal, serta terus berikhtiar sesuai tuntunan syariat, ia sedang menapaki jalan menuju rahmat Allah. Dan rahmat Allah itulah yang menjadi sumber ketenangan, kekuatan serta harapan dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami berbagai keutamaan istighfar dari sudut pandang Al-Quran, Sunnah, dan hikmah para ulama, maka kita sampai pada satu kesimpulan yang sangat penting. Istighfar bukanlah sebuah amalan yang bekerja seperti rumus instan untuk menghilangkan setiap masalah. Dalam ajaran Islam, istighfar adalah ibadah yang menguatkan hubungan seorang hamba dengan Allah, membersihkan hati, menumbuhkan kerendahan diri, dan menjadi salah satu sebab datangnya rahmat serta pertolongannya. Hasil akhirnya berada dalam kehendak Allah yang maha bijaksana. Karena itu, seorang mukmin memperbanyak istighfar bukan hanya agar kesulitannya segera berakhir, tetapi karena ia ingin kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan penuh harap. Hakikat jalan keluar yang sesungguhnya bukan hanya ketika masalah selesai, melainkan ketika hati mampu tetap tenang, sabar, dan yakin kepada Allah di tengah ujian. Betapa banyak orang yang secara lahiriah masih menghadapi kesulitan, tetapi batinnya dipenuhi ketenangan karena hatinya telah dekat dengan Allah. Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki segala kemudahan dunia, namun tetap gelisah karena hatinya jauh dari mengingatnya. Inilah pelajaran yang sangat berharga dalam ilmu tasawuf. Kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya harta atau hilangnya seluruh masalah, tetapi dari hati yang hidup bersama Allah, ridha terhadap ketetapannya, dan yakin bahwa setiap takdir mengandung kasih sayang, serta hikmah yang mungkin belum mampu dipahami saat ini. Oleh sebab itu, jadikanlah istighfar sebagai kebiasaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Basahilah lisan dengan istighfar setelah salat, ketika memulai pekerjaan, saat melakukan kesalahan, ketika memperoleh nikmat, bahkan ketika hati merasa lapang. Semakin sering seorang hamba kembali kepada Allah, semakin kuat pula ikatan ruhnya dengan Sang Pencipta. Dari ikatan inilah lahir kesabaran yang tidak mudah goyah, keikhlasan yang tidak mudah pudar, dan harapan yang tidak pernah padam meskipun ujian datang silih berganti. Mungkin hari ini Anda sedang menunggu pintu rezeki terbuka. Mungkin Anda sedang berharap
penyakit segera diangkat, utang segera terlunasi, keluarga kembali harmonis, atau doa yang telah lama dipanjatkan segera dikabulkan. Jangan pernah berhenti berikhtiar dan jangan pernah berhenti berdoa. Namun iringilah semua itu dengan istighfar yang tulus, taubat yang sungguh-sungguh, serta tekad untuk terus memperbaiki diri. Yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang terus kembali kepadanya. Jika pertolongan belum datang sesuai waktu yang kita harapkan, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan waktu terbaik, cara terbaik dan hasil terbaik yang jauh melampaui apa yang mampu kita bayangkan. Maka inti dari semua pembahasan ini adalah bahwa istighfar bukan sekadar ucapan memohon ampun, melainkan jalan untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menjadi salah satu sebab datangnya rahmat serta kemudahan sesuai kehendaknya. Ketika hati telah kembali kepada Allah, seorang mukmin akan menemukan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian, keyakinan untuk terus melangkah, dan harapan yang tidak pernah padam. Itulah jalan keluar yang paling agung, karena siapapun yang dekat dengan Allah tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah dalam kehidupannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita menyadari bahwa setiap kesulitan yang Allah izinkan hadir dalam hidup seorang mukmin bukanlah tanpa tujuan. Di balik setiap air mata, kegagalan, kehilangan, dan kegelisahan, selalu ada pelajaran yang ingin Allah tanamkan ke dalam hati hambanya. Terkadang Allah tidak segera mengangkat ujian, karena Dia sedang mengangkat derajat kita. Terkadang Allah belum mengabulkan apa yang kita minta, karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik menurut ilmu dan hikmahnya. Di saat seperti itulah istighfar menjadi pengingat bahwa kita selalu memiliki pintu untuk kembali kepada Allah, memohon ampunannya, memperbaiki diri, dan menggantungkan seluruh harapan hanya kepadanya. Hikmah terbesar yang dapat kita ambil adalah bahwa istighfar bukan sekadar amalan untuk menghapus dosa, tetapi juga sarana untuk mendidik hati agar menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bertawakal. Ketika seorang hamba terus membiasakan dirinya beristighfar, ia sedang membangun hubungan yang semakin erat dengan Allah. Hubungan inilah yang akan menjadi sumber ketenangan ketika dunia terasa sempit, menjadi sumber kekuatan ketika ujian terasa berat, dan menjadi sumber harapan ketika semua pintu seolah tertutup. Sebab selama pintu rahmat Allah masih terbuka, tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk berputus asa. Mulai hari ini, marilah kita membiasakan lisan dan hati untuk selalu mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Jadikan istighfar sebagai teman dalam setiap keadaan, bukan hanya saat mengalami musibah, tetapi juga ketika mendapatkan nikmat. Karena seorang hamba yang senantiasa kembali kepada Allah akan selalu menemukan ketenangan, meskipun hidupnya masih dipenuhi berbagai ujian. Ia yakin bahwa setiap langkah yang ditempuh bersama Allah tidak akan pernah sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar beristighfar, yang hatinya selalu hidup dengan mengingatnya, yang diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kekuatan untuk tetap istiqamah di jalan yang diridainya. Semoga setiap ujian yang kita hadapi menjadi sebab bertambahnya keimanan, bukan berkurangnya harapan. Dan semoga ketika pertolongan Allah datang, kita termasuk orang-orang yang menyadari bahwa semua itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kasih sayang dan rahmat-Nya, yang tidak pernah berhenti menyertai hamba yang tulus kembali kepadanya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika renungan ini memberikan manfaat dan menguatkan hati Anda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya. Tuliskan di kolom komentar kalimat Astaghfirullah wa atubu ilaih sebagai doa dan pengingat bagi diri kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Semoga setiap orang yang membaca dan mengamalkannya mendapatkan limpahan ampunan, ketenangan hati, serta keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.